Assalamualaikum. Allahu Akbar. Melihat keindahan alam ini pastinya membuat kita semua merasa sangat kecil di hadapannya. Semua yang kita lihat di sekeliling kita adalah bukti nyata penciptaan Allah yang sempurna. Setiap bunga yang mekar, setiap burung yang terbang, semuanya adalah tanda-tanda kebesarannya yang harus kita hargai dan syukuri. Dalam pandangan Islam, alam dan fenomenanya dianggap sebagai manifestasi dari kebijaksanaan dan kekuasaan Allah. Alam ini dianggap sebagai kitab yang mengandung pengetahuan dan hikmah yang harus dipelajari dan dipahami untuk kebaikan umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah menyuruh manusia untuk memperhatikan, memikirkan, dan mempelajari alam serta fenomenanya sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan. Pembelajaran kemudian melakukan refleksi agar mendapatkan hikmah untuk menguatkan keimanan kepadanya. Sebagaimana surah Al-Ankabut ayat 20, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم ننشئ النشأة الآخرة إننا على كل شيء قدير. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Abu Rayhan Al-Biruni, 973 hingga 1048 Masehi adalah seorang ilmuwan muslim kelahiran Khwarezm yang sekarang bagian dari Uzbekistan. Dunia Barat mengenal Al-Biruni sebagai Al-Birunius. Sebagai polimatik, pengetahuan Al-Biruni sangat luas mencakup banyak disiplin ilmu. Salah satunya adalah geodesi. Geodesi adalah cabang ilmu geosains yang mempelajari pengukuran dan pemetaan permukaan bumi serta studi tentang bentuk, ukuran, rotasi, dan gravitasi bumi. Geodesi adalah salah satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan bumi. Fokus utama geodesi adalah untuk memahami dan merekam bentuk serta dimensi bumi dengan tingkat presisi yang tinggi. Hal ini dilakukan melalui pengukuran sudut, jarak, dan elevasi, serta analisis data pengukuran tersebut untuk menghasilkan representasi yang akurat dari permukaan bumi dalam bentuk peta, model digital, atau representasi matematika lainnya. Ada beberapa karya Al-Biruni yang memiliki kaitan dengan sains geodesi, antara lain Tahdid Nihayat Al-Amakin di Tashyi Al-Masakin, Al-Athar Al-Baqiyah, Al-Kanun Al-Mas'udi, Al-Tafhim li Awail Sinah et Al-Tanjim. Dalam karya-karyanya ini, Al-Biruni membahas tentang matematika, geografi, astronomi, nilai garis lintang dan bujur yang benar di berbagai tempat, pengukuran dan pemetaan permukaan bumi, penggunaan alat pengukur seperti astrolabe dan kuadran, serta aplikasi trigonometri dalam geodesi. Al-Biruni menjelaskan metode triangulasi sebagai salah satu teknik utama yang digunakan dalam geodesi. Triangulasi melibatkan pembentukan segitiga dari 3 titik pengukuran. Triangulasi adalah metode yang umum digunakan dalam geodesi di mana jarak dan sudut diukur untuk menentukan posisi suatu titik. Triangulasi memanfaatkan prinsip trigonometri dalam menentukan jarak dan sudut dalam segitiga. Dengan mengukur sudut-sudut di tiap titik segitiga dan panjang sisi-sisinya, posisi relatif dan jarak antar titik-titik dapat dihitung menggunakan prinsip trigonometri. Metode ini memungkinkan pembentukan jaringan titik-titik pengukuran yang luas dan akurat di permukaan bumi, yang digunakan untuk pemetaan wilayah yang luas. Triangulasi dan trigonometri adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya seringkali terkait erat dalam konteks pengukuran dan pemetaan. Triangulasi adalah sebuah metode dalam geodesi dan survei yang digunakan untuk menentukan jarak dan posisi relatif antara titik-titik di permukaan bumi. Metode ini melibatkan pengukuran sudut di antara 3 titik yang membentuk segitiga. Dari sudut-sudut ini, jarak dan posisi titik-titik tersebut dapat dihitung menggunakan prinsip trigonometri. Tujuan utama triangulasi adalah untuk memetakan wilayah yang luas dengan menggunakan rangkaian segitiga yang saling tumpang tindih, sehingga memungkinkan pembentukan jaringan titik-titik pengukuran yang luas dan akurat. Trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi-sisi dalam segitiga. Trigonometri mempelajari fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus, kosinus, dan tangent yang digunakan untuk menghitung hubungan antara sudut dan panjang sisi-sisi dalam segitiga. Dalam konteks geodesi dan survei, trigonometri digunakan untuk menghitung jarak, sudut, dan elevasi berdasarkan pengukuran sudut dan panjang sisi-sisi segitiga yang diperoleh dari triangulasi. Selain metode triangulasi,
ada konsep metode lain yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran dalam sains geodesi. Geoid adalah permukaan yang mencerminkan medan gravitasi rata-rata di bumi dan digunakan sebagai referensi dasar untuk pengukuran elevasi. Geoid seringkali digunakan dalam geodesi untuk menentukan ketinggian relatif suatu daerah atau titik terhadap permukaan referensi yang diambil dari geoid. INSAR, Interferometric Synthetic Aperture Radar, adalah metode pengukuran yang menggunakan data radar dari satelit untuk memetakan perubahan deformasi permukaan bumi. Dengan membandingkan gambar radar yang diambil pada waktu yang berbeda, INSAR dapat mendeteksi pergeseran vertikal dan horizontal dalam permukaan bumi, seperti akibat gempa bumi atau pengembangan lahan. Gravimetri adalah metode pengukuran yang berkaitan dengan pengukuran medan gravitasi bumi. Metode ini menggunakan alat yang disebut gravimeter untuk mengukur variasi kekuatan gravitasi di berbagai lokasi di permukaan bumi. Informasi tentang medan gravitasi ini digunakan untuk memahami struktur dan komposisi bumi di bawah permukaan. Leveling adalah metode pengukuran elevasi atau ketinggian suatu titik di atas permukaan bumi. Metode ini melibatkan penggunaan alat bantu seperti nivel untuk mengukur perbedaan ketinggian antara dua atau lebih titik yang berada di permukaan bumi. Leveling sering digunakan dalam pemetaan topografi dan survei konstruksi. Horizontal dan menggunakan trigonometri, ketinggian suatu titik dapat dihitung. Perlu diketahui bahwa secara umum, bidang-bidang penting dalam geodesi meliputi 1. Geodesi matematika membahas teori dan metode matematika yang digunakan dalam analisis pengukuran geodesi, termasuk teori geometri dan trigonometri, serta konsep-konsep dalam pemrosesan data. 2. Geodesi fisik, mempelajari bentuk dan dimensi bumi, serta fenomena fisik yang mempengaruhi permukaan bumi seperti rotasi, gravitasi, dan deformasi kerak. 3. Geodesi terapan, melibatkan penggunaan teknologi dan metode geodesi untuk aplikasi praktis seperti pemetaan survei tanah, navigasi, pemantauan perubahan lingkungan, dan pemantauan perubahan deformasi kerak. Al-Biruni menggunakan metode geodesi matematika yang sederhana namun brilian pada masa itu untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Hanya dengan menggunakan alat sederhana berupa astrolabe Al-Ustawani. Astrolabe ini adalah jenis yang dia kembangkan sendiri yang pada masa itu dianggap lebih canggih dari astrolabe yang sudah ada. Selain astrolabe, Al-Biruni memanfaatkan gunung yang tinggi dan rumus trigonometri, sehingga ia berhasil mengukur diameter bumi dengan akurat. Pembuktian bahwa bumi itu tidaklah datar dianggap perlu. Hal ini karena masih banyak orang yang meyakini bahwa bumi ini berbentuk datar hanya berdasarkan penglihatan visual saja. Teori bumi datar disebut pseudoscience, yang berarti teori tersebut tidak didasarkan pada metode ilmiah yang valid atau tidak memiliki dukungan empirisme yang kuat. Pertama, Al-Biruni memilih gunung yang tinggi di India. Dalam kurung, ada juga sejarah yang menyebutkan di Pakistan, yang pada saat itu menjadi bagian dalam wilayah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah sebagai titik pengamatan. Dia mengukur tinggi gunung tersebut dengan astrolabe buatannya. Kemudian, ia mengarahkan astrolabe ke dua titik berbeda di daratan untuk mengukur sudut antara mereka. Dengan menggunakan rumus trigonometri, ia dapat menghitung tinggi gunung tersebut terlebih dahulu. Setelahnya, dan yang membuatnya lebih luar biasa, Al-Biruni hanya menggunakan astrolabe untuk mengukur sudut ketinggian bintang di horizon. Dengan memperkirakan jarak horizon hingga titik bawah bumi, ia membuat segitiga siku-siku besar antara posisinya, horizon, dan inti bumi. Dari pengukuran ini, ia berhasil menentukan jari-jari bumi dengan akurasi yang luar biasa. Al-Biruni menyimpulkan bahwa jari-jari bumi adalah sekitar 6.335,725 km atau 6.339,9 km, yang cukup mendekati nilai yang diterima secara modern. Dengan nilai jari-jari ini, ia menggunakan rumus keliling lingkaran untuk menghitung keliling bumi, yang hasilnya juga sangat mendekati nilai yang diterima saat ini, sekitar 40.075 km. Hal yang menarik, ketika keliling bumi diukur secara melintang dengan menggunakan poros utara-selatan, hasilnya adalah 40.007,86 km. Terdapat perbedaan sebesar 67.211 km, menunjukkan bahwa bumi sedikit lebih memanjang pada porosnya. Meskipun demikian, perbedaan ini tidak akan terlihat secara langsung dengan mata telanjang. Pencapaian Al-Biruni ini sangat mengesankan karena dilakukan lebih dari 11 abad yang lalu.
Geodesi sejatinya sudah ada sejak zaman kuno, tetapi perkembangannya menjadi ilmu modern dimulai pada abad ke-17 dan ke-18 dengan penemuan teleskop dan pengembangan teknik pengukuran presisi. Selama ini, geodesi adalah ilmu yang mengukur dan memahami bentuk geometris bumi, orientasi dalam ruang, dan medan gravitasi. Namun, ilmu dan operasi geodesi juga diterapkan pada benda-benda astronomi lain di tata surya kita. Secara umum, bentuk bumi merupakan hasil rotasi yang menyebabkan tonjolan khatulistiwa dan persaingan proses geologi seperti tumbukan lempeng, serta vulkanisme yang dilawan oleh medan gravitasi bumi. Hal ini berlaku pada permukaan padat, permukaan cair, dalam kurung, topografi permukaan laut dinamis, dan atmosfer bumi. Oleh karena itu, studi tentang medan gravitasi bumi disebut geodesi fisik. Adapun geodesi terapan mengacu pada penerapan prinsip-prinsip dan teknik geodesi dalam berbagai bidang aplikasi praktis. Ini melibatkan penggunaan metode geodesi untuk memecahkan masalah dan mendukung kegiatan dalam berbagai disiplin ilmu, antara lain pemetaan dan survei, navigasi, ilmu bumi dan lingkungan, geofisika, teknologi informasi geografis atau GIS, penelitian ilmiah. Pemetaan dan survei. Geodesi terapan digunakan secara luas dalam pemetaan dan survei untuk menghasilkan peta, mengukur tanah, merencanakan pembangunan infrastruktur, dan lainnya. Navigasi. Dalam navigasi, seperti navigasi udara, laut, dan darat, prinsip-prinsip geodesi digunakan untuk menentukan posisi dan arah dengan akurasi tinggi. Ilmu bumi dan lingkungan. Geodesi digunakan dalam pemantauan perubahan geografis, deformasi tanah, dan perubahan lingkungan seperti peningkatan permukaan laut. Geofisika. Dalam geofisika, geodesi digunakan untuk memahami struktur dan perubahan bumi, termasuk gempa bumi, pergerakan lempeng tektonik, dan aktivitas vulkanik. Geodesi digunakan dalam pemantauan perubahan geografis, deformasi tanah, dan perubahan lingkungan seperti peningkatan permukaan laut. Teknologi informasi geografis atau GIS. Geodesi terapan digunakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi geografis untuk analisis spasial, perencanaan wilayah, dan pengambilan keputusan. Penelitian ilmiah. Dalam berbagai bidang penelitian ilmiah, seperti geologi, meteorologi, dan astronomi, geodesi memberikan dasar penting untuk pemahaman dan interpretasi data geospasial. Dalam sains geodesi, tidak hanya disiplin ilmu trigonometri saja yang terlibat. Ada beberapa disiplin ilmu dan bidang lain yang terlibat dalam sains geodesi. Matematika. Selain trigonometri, berbagai cabang matematika lainnya digunakan dalam geodesi, termasuk geometri, kalkulus, aljabar, statistika, dan analisis numerik. Matematika membentuk dasar untuk pembuatan model matematis, analisis data, dan pengembangan metode pengukuran. Fisika. Konsep fisika, seperti gravitasi, deformasi kerak, rotasi bumi, dan fenomena geofisika lainnya, penting dalam geodesi. Fisika memberikan pemahaman tentang berbagai proses alam yang mempengaruhi bentuk dan perilaku bumi. Astronomi. Pengamatan astronomi digunakan dalam geodesi untuk menentukan posisi titik-titik di permukaan bumi. Posisi bintang, planet, dan satelit digunakan sebagai referensi untuk pengukuran dan pemetaan. Geologi. Ilmu geologi memberikan pemahaman tentang struktur bumi, formasi batuan, dan fenomena geologis lainnya yang penting dalam pemodelan permukaan bumi dan pemahaman geodinamika. Teknologi penginderaan jauh, seperti penggunaan satelit dan sensor, memungkinkan pengukuran dan pemantauan permukaan bumi dari jarak jauh. Ini termasuk teknik seperti citra satelit, interferometri SAR atau synthetic aperture radar, dan sistem pemosisian global atau GPS. Informatika geografis atau GIS adalah bidang yang memungkinkan penyimpanan, analisis, dan visualisasi data geografis. Ini sering digunakan dalam geodesi untuk memproses data pengukuran dan membuat peta serta model spasial. Teknik sipil. Geodesi memiliki aplikasi penting dalam bidang teknik sipil, termasuk survei tanah, perencanaan infrastruktur, pemetaan wilayah, dan manajemen sumber daya alam. Dengan berkolaborasi antara disiplin ilmu dan teknologi ini, geodesi memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang permukaan bumi dan memfasilitasi penggunaan bumi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
Meskipun saat itu Al-Biruni hanya menggunakan alat-alat astronomi sederhana seperti astrolabe untuk mengukur posisi bintang dan memperkirakan jarak ke permukaan bumi, namun hal ini merupakan langkah penting. Pengamatan dan analisisnya membantu dalam pemahaman awal tentang bentuk dan struktur bumi, yang merupakan dasar bagi perkembangan geodesi modern. Secara keseluruhan, kontribusi Al-Biruni dalam sains geodesi tidak hanya mengarah pada pemahaman awal tentang bentuk dan ukuran bumi, tetapi juga memberikan landasan untuk pengembangan disiplin ini dalam konteks modern. Karya-karyanya telah mengilhami dan membantu membentuk pendekatan ilmiah dalam pengukuran dan pemahaman tentang planet kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Thank you so much. Like, and share. subscribe.